Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifkan bunyi loncengnya. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Pak Guru di pelajaran matematika tentunya ya. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi masih tentang peluang ya. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya di materi peluang kita belajar tentang mencari peluang kejadian gitu kan. Yang selanjutnya adalah mencari frekuensi relatif. Nah, di materi kali ini, di kesempatan kali ini ya, kita akan belajar tentang peluang juga, tapi lanjutannya dari kemarin ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Ya, yang akan kita pelajari ya, atau yang masuk dalam tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini adalah yang pertama ya, diharapkan kita dapat mencari suatu peluang dari kejadian majemuk ya. Yang kedua, kita dapat menjumlahkan peluang gitu kan. Dan yang ketiga adalah kita dapat mengalihkan peluang. Ya, benar sekali. Langsung saja untuk yang pertama tadi tentang kejadian majemuk ya. Pak Guru sudah tuliskan definisinya di sini. Jadi kejadian majemuk itu merupakan dua atau lebih kejadian yang dioperasikan ya, sehingga terbentuklah sebuah kejadian yang baru. Begitu ya. Untuk rumusnya diperhatikan di sini baik-baik. Rumus persamaan peluang. Ya, suatu kejadian K atau nanti kita tuliskannya PK gitu ya, P dalam kurung K gitu kan. Dan kejadian komplement berupa K komplement. Dan kejadian komplement berupa K komplement ini bacanya K komplement ya. Jadi ini Pak Guru, nah ini Pak Guru kasih lingkar nih. Nah, itu K komplement, jadi tulisannya K begini. Terus di sini ada, nah ada coretannya kayak gitu ya. Ya, ada coretannya di atas hurufnya begitu. Itu bacanya komplement ya, atau bukan K gitu kan ya. Jadi rumusnya adalah PK ditambah PK komplement itu sama dengan 1. Jadi PK itu peluang kejadian K, terus PK komplement itu peluang kejadian bukan K. Nah, jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 1. Atau PK komplement sama dengan 1 dikurangi PK ya. Begitu ya. Oke, lanjut. Ya, langsung ke contoh soal saja nih. Ya, contoh soalnya dari seperangkat kartu bridge ya, kartu bridge ya, atau kartu biasa apa yang terkenal ya, kartu remi ya. Ya, kartu remi. Diambillah satu buah kartu secara acak. Nah, tentukan peluang terambilnya kartu yang bukan as ya. Tentukan peluang terambilnya kartu yang bukan as. Baik, nih cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Ya, jadi diketahui dulu ya, diketahui tadi jumlah kartu bridge ya, jumlah kartu bridge ya, itu kurang ya, kurang R itu. Jumlah kartu bridge itu 52 ya. 52 tanpa joker loh ya, tanpa yang joker 2 itu ya. Itu 52. Terus jumlah kartu asnya ada 4 ya. Ya, jadi di sini jumlah kartu bridge-nya kita jadikan NS. NS itu apa kemarin? Ruang sampel ya, ruang sampel ya. Dan di sana di titik sampelnya ada 52. Terus jumlah kartu as itu ada 4, kita jadikan NK itu kemungkinan ya, kemungkinan yang akan terjadi gitu. Nah, jadi peluang kejadian K terambilnya kartu as itu sendiri adalah 4/52.
Nah, disederhanakan dibagi 4 semuanya jadinya 1/13. Nah, kemarin sudah dibahas ya cara mencari peluang kejadian ya. Cara mencari peluang kejadian apa? NK/NS gitu kan. Nah, itu sudah ketemu di situ, jadinya 4/52 tadi ya, disederhanakan jadi 1/13. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah di situ apa? Kembali lagi. Peluang yang terambilnya bukan kartu as. Kalau tadi kan peluang kejadian terambilnya kartu as itu 1/13. Nah, yang ditanyakan kan tadi peluang yang terambilnya bukan kartu as. Nah, penyelesaiannya adalah penyelesaiannya bisa dilihat di sini baik-baik. Ya, jadi penyelesaiannya di sini peluang terambilnya yang bukan kartu as. Nah, kita tuliskannya PK komplement, ingat ya, bukan berarti ada komplemennya. Tadi PK komplement sama dengan 1 dikurangi PK. Jadi PK komplement sama dengan 1. Tadi PK-nya sudah ketemu. Berapa? PK-nya sudah ketemu berapa tadi? Sudah ketemu ini ya. Ya, sudah ketemu 1/13. Tinggal dimasukkan saja. Nah, satunya itu dibuat 13/13 ya. Nah, jadinya 13/13 dikurangi 1/13. Ketemunya adalah 12/13. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ya, kesimpulannya jangan lupa ya, ada diketahui, ditanya, terus dijawab, dan kesimpulannya jadi peluang terambilnya kartu yang bukan as adalah berapa tadi? 12/13. Nah, seperti itu ya. Kita ke tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu tadi tentang penjumlahan peluang ya. Jadi di penjumlahan peluang kali ini nanti ada kejadian saling lepas. Jadi kejadian saling lepas itu ya, definisinya adalah dua buah kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada satupun elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B, begitu ya. Untuk dua buah kejadian yang saling lepas, maka peluang salah satu A atau B mungkin terjadi. Jadi yang terjadi salah satu saja karena saling lepas ya. Tidak dua-duanya ya, tidak dua-duanya. Jadi salah satu. Kalau sudah A ya berarti yang B tidak, atau sebaliknya, sudah yang B berarti yang A yang tidak, begitu ya. Oke, langsung saja. Jumlah peluang ya, di sini jumlah peluang. Nah, kita akan menuliskan rumusnya di sini, kejadian saling lepas ya. Rumusnya adalah P dalam kurung A digabung B kurung tutup ya, sama dengan PA ya ditambah PB. Jadi peluang gabungan A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B, seperti itu ya. Itu kalau saling lepas ya. Lanjut ya, contoh soalnya nih biar tambah paham ya. Contoh soalnya, dua buah dadu masing-masing berwarna merah dan putih ya. Dua dadu tersebut dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 ya. Pak Guru tegaskan kembali, 3 atau 10 ya. Ya, langsung saja kita ke penyelesaian. Yang pertama diketahui apa di sana ya, hasil pelemparan dadu tersebut ya. Ya, jadi hasil pelemparan dadu tersebut tadi ya, yang warna merah sama putih dilemparkan bersamaan ya. Nih Pak Guru sajikan tabelnya seperti ini ya. Tabelnya bisa dilihat ya, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat di tabel itu ya, yang jumlahnya 3 tadi kan suruh mencari yang jumlahnya 3 ya. Itu kan yang jumlahnya 3, 1 sama 2 dijumlahkan jadi 3. Terus 2 sama 1. Nah,
atau yang jumlahnya 10. Yang jumlahnya 10 berarti kalau dadu nanti yang satunya 4, satunya 6, atau satunya 5, satunya 5. 5 tambah 5 kan 10 kan. Nah, terus bisa juga satunya 6, satunya 4, seperti itu ya. Oke, lanjut biar lebih paham lagi. Jadi kejadian mata dadu yang berjumlah 3 ditandai dengan warna kuning ya. Tadi ya, itu ditandai warna kuning sudah jelas. Yang kita kasih nama kejadian A ya, itu 1, 2, terus sama 2, 1. Jadi jumlah kemungkinan kejadian A itu ada 2. Nah, selanjutnya kejadian mata dadu berjumlah 10 ditandai dengan warna biru ini ya. Tadi ditandai warna biru di tabel ya. Jadi B sama dengan tadi ya, Pak Guru kasih nama kejadian B ya. Ya, peluang kejadian B gitu kan. Bukan peluang ya, kemungkinan ya, kemungkinan kejadiannya B. Berarti 4, 6, terus 5, 5 sama 6, 4 ya anggotanya. Berarti jumlahnya ada 3 ya, jelas ya, tadi 4 sama 6, 5 dengan 5, terus 6 sama 4. Jadi NB-nya itu 3. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 ya. Jawab di sini karena tidak ada elemen yang sama ya pada A dan B, maka digunakan rumus ya saling lepas ya, karena tidak ada elemen yang sama tadi. 1 2 terus 2 1. Yang satunya tadi yang 10 jumlahnya 4 6, 5 5, 6 4. Jadi pakai rumus saling lepas ya. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Nah, tadi peluang kejadian A rumusnya apa? NA per NS toh, ditambah peluang kejadian B NB per NS. Jadi tadi NA-nya 2 per ya, titik sampelnya itu semuanya ada 36 ya, karena 2 dadu nanti digabungkan tadi di tabel kalau dijumlahkan itu ada 36. Jadi 2 per 36 ditambah 3 per 36 ya. Hasilnya adalah 2 per 36 tambah 3 per 36 sama dengan berapa? 5 per 36. Jangan lupa kesimpulannya, jadi peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 sama dengan 5 per 36. Lanjut ya, biar efisien ya. Nah, penjumlahan peluang yang selanjutnya tadi kalau saling lepas, sekarang kejadian tidak saling lepas ya, tidak saling lepas. Artinya apa? Artinya ada elemen A yang sama dengan elemen B ya, begitu ya. Baik, rumusnya diperhatikan baik-baik. Rumusnya kayak rumus saling lepas, cuma nanti di belakangnya dikurangi ya, dikurangi ya, nanti di belakangnya ada dikurangi itu. Kayak Pak Guru tuliskan P A gabung B sama dengan P A ditambah PB dikurangi P dalam kurung A irisan B. Ini bacanya irisan ya. Kalau kayak U itu ya gabungan, kalau kayak N tapi bukan kayak N ya, halus ya, melengkung halus, itu bacanya irisan ya, begitu ya. Sudah kita pelajari dulu di materi himpunan kelas 7 ya seharusnya ya. Oke, begitu. Lanjut. Contoh soal ya. Sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu bridge secara acak. Tentukan peluang dari kartu yang terambil adalah kartu hati dan kartu bergambar ya, yaitu KQJ ya. Diketahui apa tadi? Jumlah kartu bridge berapa tadi? Jumlah kartu bridge 52. Terus jumlah kartu hati ya, jumlah kartu hati ya ada 13 pasti ya. Setiap kartu nanti mewakili jumlahnya tuh 13 ya. Yang hati 13, yang wajik itu ya, yang kotak itu 13, terus yang sekop 13 gitu kan. Yang keriting atau yang keribok itu juga 13
Jadi kalau dijumlahkan 52. Nah, terus jumlah kartu bergambar. Jumlah kartu bergambar ya, di sini kita tuliskannya NB ya. Itu 12 tadi yang K, Q, C itu kan masing-masing ada 3 kali 4, jadi jumlahnya semua 12. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa peluang dari kartu yang terambil, yaitu kartu hati dan kartu bergambar K, Q, dan C. Ya, langsung saja penyelesaiannya. Ya, karena ada kartu bergambar yang merupakan kelompok kartu hati, C hati, Q hati, dan K hati, maka A dan B tidak saling lepas, sehingga digunakan rumus. Ya, tadi yang sudah Pak Guru tuliskan toh. Ya, Pak Guru ulangi lagi nih. Karena ada kartu bergambar yang merupakan kelompok kartu hati. Jadi, selain kartu hati itu sendiri jumlahnya 13, nah di dalam 13 itu ada kartu bergambarnya toh. Ya, kartu bergambarnya yang J, Q, K. Nah, makanya dia tidak saling lepas ya, tidak saling lepas karena ada di dalam kartu hati itu sendiri, ada J, ada Q, ada K. Kalau tadi di dadu kan 21 12 sama 46 55 64. Nah, itu kan nggak ada angka yang sama ya, antara yang jumlahnya 3 dengan jumlahnya 10 nggak ada yang sama. Nah, kalau di kejadian ini ada yang sama. Di kartu hati itu ada kartu bergambar ya, yang itu yang J, Q, dan K, begitu maksudnya ya. Langsung saja masukkan rumusnya. P A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi P dalam kurung A irisan B. Ya, masukkan peluang kejadian A. Peluang kejadian A ya. Tadi NA itu tadi jumlah kartu bridge ya, 13 per NS-nya tadi jumlah semua kartu bridge itu 52, jadi 13 per 52 ditambah NB ya per NS. NB-nya tadi 12, jadi 12 per 52 ini ya, dikurangi jumlah A dan B ya, A irisan B yang sama maksudnya yang dimiliki oleh kartu hati sama yang dimiliki oleh gambar, kan nanti ada 3 ya, jadi ada bergambar hati yaitu J, Q, sama K hati itu ada 3, jadi 3 per semuanya itu 52, jadi ya tinggal dijumlahkan saja ya, 13 ya, dijumlahkan saja nih 13 ya, ini terlalu tebal ya, 13 ini ditambah 12 berapa? 25 dikurangi 3 ketemu berapa? Ketemu 22 ini ketemu 22 ya, jadi ketemunya 22, pernya ya pasti per 52 seperti itu, jangan lupa ya. Nah, 22 per 52. Nah, terus disederhanakan jadinya bagi 2 11 per 26. Kesimpulannya, jadi peluang dari kartu yang terambil yaitu kartu hati dan kartu bergambar K, Q, C ya, itu sama dengan 11 per 26 ya. Lanjut ya. Ya, yang terakhir perkalian peluang. Jadi kejadian saling bebas ya. Ada kejadian saling bebas nih. Apa itu kejadian saling bebas? Jadi 2 buah kejadian bisa disebut saling bebas bila munculnya kejadian A tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B, sehingga peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan. Bisa dituliskan menjadi, ya diperhatikan baik-baik ya. Rumusnya adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB ya. Ya, seperti itu ya. Langsung saja ke contohnya. Dalam percobaan pelemparan
dua buah dadu ditentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Jadi di sini kedua-duanya itu tidak berpengaruh ya, karena dadunya sendiri-sendiri. Kalau tadi yang pertama itu ya, yang saling lepas itu kan dilempar dua-duanya. Ya, kalau ini satu-satu ya. Ya, dadu pertama itu muncul ya angka genap pada dadu pertama, dan dadu kedua nanti diharapkan muncul yang angka ganjil prima. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, langsung aja ke penyelesaiannya. Ya, diketahui misalkan A itu kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu pertama. Ya, jadi dadu pertama di dadu kan itu ada 6 angka ya. Ruang sampelnya ada 6 itu ya, titik sampel. Jadi anggotanya ada 6 dalam ruang sampel itu. Jadi yang genap siapa saja? 2 ya. Ini 2, 4 dan 6 ya. Jadi untuk PA-nya langsung saja dicari dulu PA-nya ya, peluang kejadian A-nya gampang toh ya. Peluang kejadiannya itu adalah tadi NA per NS-nya. NA-nya ada berapa? NA-nya di sini, NA-nya ada ya, ini ada berapa ini? 2, 4, 6, ada 3 toh, berarti 3 per NS-nya. Kalau dadu itu matanya kan ada 6 ya, jadi ruang sampelnya ada 6, satu dadu ya, bukan 2 ya. Jadi 3 per 6 ya. Selanjutnya misalkan B, kejadian munculnya mata dadu ganjil prima pada dadu kedua ya. Itu jadinya angkanya di sini nanti yang termasuk prima ganjil atau ganjil prima itu adalah 3, 5. 1 itu bukan bilangan prima ya, ingat ya. Maka peluang kejadian B-nya adalah PB per NS. PB-nya itu kan 2 ya, 3 sama 5. Nah, NS-nya ya, mata dadunya kan ada 6. Berarti 2 per 6. Oke, lanjut. Ya, yang ditanyakan berapa peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Ya. Baik. Ya. Jawab ya. Karena kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B, maka tadi digunakan rumus saling bebas ya, bebas ya, karena tidak ada hubungannya, jadi bebas saja gitu kan. Ya, jadi PA irisan B sama dengan PA dikali PB tadi ya, sudah dituliskan di rumus di awal. Jadi PA-nya sudah ketemu tadi, yang diketahui 3 per 6 dikali PB-nya tadi 2 per 6 sama dengan 3 kali 2 itu 6, 6 kali 6 36, ketemu 6 per 36, disederhanakan bagi 6 semuanya ya, jadi 1 per 6 seperti itu ya. Jadi ya, jangan lupa kesimpulannya. Jadi peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua adalah 1 per 6. Nah, selanjutnya perkalian peluang yang selanjutnya adalah kejadian bersyarat ya. Jadi di sini definisinya adalah kejadian bersyarat terjadi jika kejadian A mempengaruhi munculnya kejadian B, atau sebaliknya ya, kejadian B mempengaruhi munculnya kejadian A, seperti itu ya. Maka bisa dituliskan menjadi seperti berikut ya, dilihat baik-baik. Ya, rumusnya adalah ya, P dalam kurung A irisan B sama dengan P A ya dikali P B ya dengan syarat A ya. Atau kalau cari yang PB-nya dulu, berarti P dalam kurung A irisan B sama dengan PB dikali P dalam kurung A dengan syarat B, seperti itu ya. Ya, langsung ke contoh saja ya biar tambah paham ya. Oke, lanjut. Contoh soalnya adalah seperti ini nih ya. Ini contoh soal. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola hijau. Jika diambil 2 buah bola satu persatu tanpa adanya pengembalian, tentukanlah peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengembalian pertama dan bola hijau pada pengembalian
2. Jadi di sini nanti misalkan peluang bola merah ya M gitu kan ya, dan bola hijau H gitu. Nah, nanti di sini suruh apa di sana? Peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengambilan pertama. Jadi pengambilan pertama nanti merah ya. Terus yang kedua nanti bola hijau. Jadi nanti merahnya dulu baru hijau. Berarti nanti ada syarat merahnya ya. Ya, lihat saja di sini. Ya. Diketahui pada pengambilan pertama tersedia 5 bola merah dari 9 bola yang ada, maka peluang kejadian yang M-nya yang merah adalah 5/9 ya kan, apa MM ya, banyaknya pada yang merah per semuanya bola ada 9. Nah, pada pengambilan kedua itu ada 4 bola hijau dari 8 bola yang tersedia. Nah, di sini kenapa jadi 8 Pak Guru? Karena tadi sudah diambil 1 dan tanpa pengembalian 9 dikurangi 1 kan jadinya 8. Nah, itu maksudnya syaratnya itu ya. Dengan syarat bola merah telah terambil. Nah, itu maksudnya syarat M-nya itu ya. Jadi hijau tadi ya, PH syarat merah itu jadi 4/8. Yang hijau ada 4, terus bolanya tinggal 8 karena sudah dikurangi 1 yang 9 ya. Oke, selanjutnya yang ditanyakan apa? Berapa peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengembalian pertama dan bola hijau pada pengembalian kedua. Ya, jawab di sini. Karena kejadian saling berpengaruh, maka menggunakan rumus apa? Ya. Tadi sudah Pak Guru tulis ya. Jangan bingung, di sini cuma diganti saja begitu. PM irisan H sama dengan PM dikali PH dengan syarat tadi M ya. Oke. Ya. PM irisan H sama dengan PM dikali PH dengan syarat M tadi ya. PM-nya sudah ketemu 5/9 ya, tadi diketahui itu. Ingat ya, apa yang diketahui dimasukkan ya. 5/9 dikali 4/8 ya. 5 dikali 4 20, 9 kali 8 72. Disederhanakan dibagi 4 semuanya jadinya 5/18. Jangan lupa kesimpulan. Jadi peluang bola yang terambil yaitu bola merah pada pengembalian pertama dan bola hijau pada pengembalian kedua adalah 5/18. Seperti itu ya. Ya, oke. Selesai materi kita pada pagi hari ini. Selamat belajar dan tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Dari Pak Guru cukupkan sekian. Selamat beraktivitas dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.